berkata tentang siapa yang paling perkasa. Namun di balik genderang perang yang bertabur, ada satu titah dingin yang bersiap meluncur, memaksa cinta bertukuk lutut di hadapan kehancuran. Kau datang terlambat. Hamba laksanakan persiapan terakhir, Ayahanda. Bandung Bondowoso, serang kerajaan Baka, hancurkan Prabu Baka dan seret wilayahnya ke bawah kaki petinggi. Ayahanda memberikan aku sesuatu yang lain. Jangan salah paham, aku tidak memberimu kesempatan, aku sedang mengujimu. Ujian ya. Kalau begitu, siapkan hadiah yang pantas untuk pemenangnya. Hadiahmu adalah tetap hidup setelah gagal. Tenang saja, Ayahanda. Aku tidak berencana untuk gagal. Pasukan akan bergerak sebelum fajar. Anak yang penuh api, api itu akan membakar dunia atau menghancurkan dirinya sendiri. Dan dari perintah itu, perang pun dimulai. Perintah telah dijalankan dan perang pun dimulai. Pasukan gugur. Habis bak beras di periuk rakyat jelata yang dijarah paksa. Kini ketika darah prajurit tak lagi cukup untuk membeli kemenangan, dua pemimpin maju ke tengah laga, bukan untuk membela rakyat, tapi untuk menuntaskan invasi yang mereka sebut sebagai kejayaan. Aku sendiri yang akan melawanmu. Aku telah lama memilih hak di sini. Sila. Jelas ku tahu seberapa lama aku di sini akan mengakhiri eramu itu. Paduka kolot. Menimbun surga yang tak bisa dibagi. Akhirnya wafat sendiri-sendiri.
Sungguh malang nasibnya. Malu kan? Waduh, kau mungkin bisa menentukan bentengku, tapi kau tak akan pernah memiliki jiwa. Gendisku, maafkan ayah. Ayah gagal menjaga istana tempat itu. Jangan menangis, tetaplah bersama. Ayah, Satu nyawa terenggut, 1000 duka menyambung. Prabu Baka telah berpulang pada tanah, meninggalkan istana yang kini kehilangan pelindungnya. Kini, sang api kembali ke sarangnya, membawa kabar duka yang ia sebut sebagai berita kemenangan. Gendis, Cahayu, Putri Prabu Baka. Pernah aku dengar namanya, tapi tak pernah melihat wajahnya. Kerajaan Prambanan telah jatuh dan Prabu Baka telah gugur, ayahanda. Bagus. Aku teringat kamu berhasil menembakkan anak panah saat kau masih kecil. Sekarang, hadiahnya bukan manisan lagi. Lantas, apa hadiah yang akan kau berikan untukku, ayahanda? Pergilah ke istana kediaman Boko dan lihat sendiri hasil kemenanganmu, Gus. Baik, ayahanda. Dan demikianlah perang itu berakhir. Namun, saat sorak-sorai kemenangan mulai meredup, Aku penasaran bagaimana yang bisa disebut hadiah. dialah Bandung Bondowoso. Dengan telapak kaki yang memuat tanah berdegup kencang, jiwanya datang sebagai penantang. Saya turut berduka atas apa yang sudah terjadi di sini. Terima kasih atas dukamu, Tuan. Kerajaan sangat terpukul, begitupun masyarakat. Ya Tuan, kami sangat terpukul. Menemukan wanita impiannya yang dia buat di pabrik hatinya, pikirnya, siapa wanita cantik ini? Kau putri dari kerajaan ini? Ya, Putri Boko, Rara Jonggrang, putri dari raja yang telah gugur. Aku mau datang untuk melihat keadaan. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini selain perjuangan. Aku turut berduka atas apa yang sudah terjadi kepadamu. Duka tidak butuh simpati. Duka hanya perlu waktu. Kenapa Putri Ranai terus terdiam seperti itu? Nanti bunga-bunga di sini sedih. Bunga tidak punya perasaan. Kalau begitu, mungkin aku yang salah. Karena aku merasa tempatnya lebih hidup kalau aku tersenyum. Kau selalu mengatakan itu ke semua orang. Tidak, hanya untuk orang yang ingin kubuat tetap di sini. Kalau kau melarang, tidak apa-apa sebentar. Mereka bertemu tanpa mengetahui kebenaran sepenuhnya. Dan dari pertemuan itu, sebuah cerita baru mulai terbentuk. Namaku Satya. Nama yang
Mungkin karena aku tidak ingin menjadi orang asing untukmu. Mau jalan-jalan denganku, Cahayu? Iya, ayo. Mereka mulai sering bertemu. Obrolan ringan, nyaman, dekat, perlahan. Duka mulai berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi kedekatan. Kau mau yang itu? Kau selalu menawarkan sesuatu. Karena aku bisa kalau melihat yang memilih, bukan kehilangan. Dan dalam satu pandangan, segalanya berubah. Mengapa kau terdiam, Cahayu? Aku hanya berpikir. Kalau begitu, mau duduk sebentar? Iya. Ranjang-ranjangku, aku pulang. Selamat datang, Doro. Doro, betul. Kamu sudah teringat sesuatu. Kamu wajah cantik Doro itu kan? Pria itu menyakiti Doro. Doro belajar bela diri. Keris dari mana ini? Tapi keris ini untuk laki-laki. Bagaimana mungkin? Paling-paling jika ada keris untuk perempuan, bentuknya tidak sekeras ini. Lantas, bagaimana menurut Doro? Ini milik ayahku. Aku pun tak paham kenapa ini ada di tangan seseorang. Siapa orang itu? Siapa lagi kalau bukan Satya? Satya? Pria yang sedang berhubungan dengan Doro. Jangan diam. Katakan apa yang kalian tahu. Hamba
tidak berani mengatakannya. Pria itu bukan orang biasa. Siapa dia? Dia Bandung Bondowoso, pembunuh Gusti Prabu Ayahanda Ndoro. Jangan bercanda. Kamu serius, Doro? Jangan kau berani menaikkan suaramu padaku. Doro, aku tidak bermaksud apa-apa. Namun inilah kenyataannya. Pria itu adalah Bandung Bondowoso. Satya. Tidak. Bukan. Bandung Bondowoso. Maafkan kami, Doro. Pria itu telah menguasai kami dan juga istana. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dari air mata itu lahir keputusan. Kalau begitu, biarkan dia datang sendiri ke kehancurannya. Lantas, bagaimana caraku membalas dendam ini? Jikalau malam atau dalam waktu cepat dia melamar Doro, berilah syarat, yaitu sesuatu hal yang mustahil ia selesaikan. Suwun rencang-rencangku atas saran kamu. Aku tidak ingin memendam semua ini lagi. Aku ingin kau bersamaku. Apakah kau berkenan untuk menjadi milikku selamanya? Kau serius? Ya, aku serius. Aku akan menjadi kamu sebagai istriku. Baik, aku akan menerimamu jika kau bisa membangun 1000 candi dalam 1 malam. Baik, jika itu yang kau inginkan, aku sanggup menyelesaikannya. Ia mengira itu awal kebahagiaan, padahal itu awal dari kutukan. Wahai makhluk-makhluk yang terikat padaku, datanglah kemari dan patuhi perintahku. Saya datang. Bangunlah selimut candi sebelum fajar menunjukkan sinarnya. Wanipiro. Nyawamu, jika 1000 candi itu tak tegak sebelum fajar, maka bukan hanya matahari yang tak akan kulihat, tapi eksistensimu pun akan kuhapus dari dunia ini. Perintah diterima. Dan malam ini yang mustahil menjadi nyata. Kerjakanlah semua dengan baik, anak buahku. Sudah sebanyak ini. Tidak. Ini terlalu cepat. Putri, mereka hampir selesai. Tidak. Fajar akan menghentikan mereka. Tapi ini masih malam. Putri, Kalau begitu, kita buat mereka percaya. Nyalakan api. Tumbuk padi sekarang juga. Bangunkan semua perempuan desa. Sekarang.
dan malam dipaksa menjadi pagi. Fajar telah tiba. Itu ada cahaya. Waktu kami sudah habis. Dengar, ayam sudah berkokok. Ayo kita pergi dari sini, cepat! Itu belum fajar. Roro Jonggrang. Ketika kebenaran mulai terlihat, ia kembali. Bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai seseorang yang dikhianati. Dua hati yang pernah saling mendekat, kini berdiri saling berhadapan, tanpa kehangatan, tanpa kepercayaan. Yang membantu tidur di malam, melihat obsesi dalam diam, bukan cinta yang terjadi, tapi dendam yang membatu di hati. Hianat seribu candi berdiri. Biarlah semua tetap abu-abu dan dulu. Tiada maaf bagi pahatan batu. Roro, cahayamu kucuri, nafasku kau rampas. Dalam dendam kita abadi tak terlepas. Kau tahu apa yang mestinya terjadi? Apa maksudmu, Roro? Aku tahu. Kau membuat mereka percaya bahwa waktu telah habis. Aku hampir menyelesaikannya. Tapi tidak. Aku melakukan semua itu untukmu. Aku tidak pernah memintanya. Jadi semua ini hanya permainan bagimu. Bukan permainan, tapi perhitungan. Aku mempertaruhkan segalanya malam ini. Kau tahu itu? Satu kebenaran tajam dari sisi pedang, dan luka yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Ini milik ayahku. Mengapa ini ada padaku? Benar. Seorang pria yang mengaku tulus, ternyata kau, dasar penipu, lelaki gila. Aku tidak tahu dia ayahmu. Tapi kau membunuhnya. Itu perang. Aku hanya menjalankan perintahku. Dan setelah itu, kau datang dengan nama lain, Satya, tulus. Aku tidak berbohong tentang perasaan. Kau berbohong tentang siapa dirimu. Aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Cinta. Kau membunuh ayahku dan meminta aku untuk mencintaimu. Aku tidak takut padamu. Aku ingin kau merasakan kehilangan yang sama. Kau itu jangan salahkan aku. Aku tidak akan. Ketika cinta berubah menjadi amarah, manusia mampu menghancurkan. Jadilah kau jadi yang ke-1000. Oh, Jonggrang, engkau menjadi ku ke-1000.
1000 candi berdiri megah, namun tidak satupun dibangun dengan kebahagiaan. Dan di antara batu-batu itu tersimpan satu kisah tentang cinta yang menjadi kutuk